ذات ببجي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Melanie Arifin dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya bakal menjelaskan tentang IP address dan subnetting. IP address Internet Protocol adalah serangkaian angka unik yang menjadi identitas setiap perangkat, seperti HP, laptop, atau server, agar dapat saling terhubung dan berkomunikasi di internet maupun jaringan lokal. Subnetting adalah upaya atau proses inti pemecahan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP class A, B, C yang sudah diatur. Ada IP classful dan IP classless. Classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Yang classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless inter-domain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya garis miring 27, garis miring 20, dan lain-lain. Ada konsep VLSM, subnet mask. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Network atau blok subnet, alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Host atau alamat IP yang dipakai perangkat, PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Subnet mask ada 1286432168421. Network atau blok subnet 256, total IP sama dengan X, 2N sama dengan N. Host 2H dikurangi 2 sama dengan H, broadcast H dikurangi 1 sama dengan B. Jadi 192.16.12.90 garis miring 27. Ada konsep blok subnet. Satu, komponen utama blok subnet. Dalam sebuah blok subnet selalu terdapat bagian-bagian spesifik alamat yang memiliki fungsi berbeda. Yang pertama ada network ID, alamat pertama sebagai identitas dari blok subnet tersebut. Yang kedua ada IP address host, adalah alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat seperti komputer, HP, dan printer. Yang ketiga ada broadcast ID, alamat terakhir yang digunakan untuk mengirim data ke seluruh perangkat dalam blok tersebut. Yang kedua ada cara menghitung blok subnet. Penghitungan blok subnet didasarkan pada subnet mask atau notasi CIDR. Misalnya 24, proses penghitungannya mengikuti langkah-langkah berikut. Menentukan subnet, menghitung interval blok, membagi blok subnet. Yang ketiga ada simulasi kasus. Jika Anda menggunakan IP jaringan dengan subnet max 255.255.255.192, notasi 26, berikut adalah rinciannya. Yang pertama ada interval block, yang kedua daftar blok subnet, yang ketiga network ID, yang keempat IP host. Selanjutnya ada perhitungan VLSM network. 1. Urutkan kebutuhan host melalui alokasi dari subnet dengan jumlah kebutuhan host terbesar ke yang terkecil. 2. Gunakan rumus kebutuhan IP. Tentukan prefix atau CIDR dengan rumus. Catatan, N adalah jumlah bit atau host. 3. Tentukan rentang IP. 1. Network IP. 2. IP pertama. 3. IP terakhir. 4. Broadcast IP. Selanjutnya ada perhitungan VLSM, host, dan broadcast.
Rumus utama subnetting: dalam setiap subnet terdapat 2 IP yang tidak bisa digunakan untuk perangkat. Langkah-langkah perhitungan selalu mulai alokasi dari subnet yang membutuhkan jumlah host paling banyak. Selanjutnya ada CIDR atau Classless Inter-Domain Routing. Adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelompokan subnet max dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Ada juga variabel length subnet max. Sementara itu, variabel length subnet max adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan pengguna subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk menggunakan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks. Selanjutnya ada tabel IP address. Di sini kita bisa dilihat aja. Dan ada contoh-contoh soal yang sudah saya ringkas dari video tersebut. Jadi di sini saya bakal mempraktekkan konfigurasi IP address. Pertama-tama kita masukin 2 PC, ada PC 0 dan PC 1. Setelah itu kita masukkan IP address ke PC 0 192.16.12.1. Jangan lupa subnet max yang udah dibahas di video, tapi diubah menjadi 224. Yang PC satunya juga sama, masukin IP address 192.16.12.2. Jangan lupa subnet maxnya juga diubah menjadi 224. Setelah itu kedua PC tersebut dihubungkan menggunakan kabel otomatis. Setelah dihubungkan, kita bisa coba ping pakai command prompt. Di PC 0, ketik ping 192.16.12.2. Enter. Kita tunggu sampai TTL. Kalau udah ada TTL berarti itu IP-nya udah betul. Kita coba di PC yang satunya ke PC yang 0 berarti. Ketik ping 192.16.12.1 karena ke PC yang satunya. Udah TTL, yang berarti udah terhubung. Setelah itu kita bisa coba yang pakai switch. Pertama-tama bisa dihapus dulu kabelnya,
Setelah kabelnya dihapus, kita tambahin switch di tengah-tengah, terus tambahin satu PC lagi. PC 2 kan belum ada IP address, jadi kita tambahin dulu IP addressnya 192.16.12.3. Jangan lupa dimasukin subnet max juga ya, di 224 ujungnya. Setelah itu dihubungkan menggunakan kabel automatic. Dari PC ke switch ya. Setelah dihubungkan, kita konfigurasikan yang PC 3 ke PC 1 dan ke PC 2. Ketik ping 192.16.12.1 ke PC yang 0. Kita tunggu. Walaupun di tulisannya request timeout, tapi nanti bakal TTL kalau IP addressnya betul. Setelah itu kita coba ping ke PC 1 atau IP addressnya yang ujungnya 2. Sudah TTL, yang berarti udah betul dan terhubung. Kita coba di PC 1 ke PC 2 yang ujung IP-nya berarti 3, ping 192.16.12.3. Enter. Udah TTL, berarti benar. Kita masuk ke PC 0, ping 192.16.12.3. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.